Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Adapun keluarga penghimpun dari masing-masing dapel, pertama keluarga Bapak Fandi dari daerah pelayanan 1, kedua, keluarga Bapak K.L. Langan dan Nikoleus, daerah pelayanan 2. Ketiga, keluarga Bapak Pendeta Katito STH dari daerah pelayanan 3. 4, keluarga Bapak Benyamin Bari dari daerah pelayanan 4. Dan yang kelima, keluarga Bapak Octavianus Kase dari daerah pelayanan 5. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama dengan penuh sukacita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan melalui ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih kami persilahkan. Salam, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada saat ini pada tanggal 27 Agustus 2020, dan selamat berjumpa kepada keluarga penghimpun, yaitu keluarga Fandi dari Dapel 1, keluarga K.L. Langan dan Nikoleus dari Dapel 2, keluarga Pendeta Katito STH dari Dapel 3, keluarga Benyamin Bari dari Dapel 4, dan keluarga Octavianus Kase dari Dapel 5. Salam kasih, salam sehat buat semua keluarga, dan salam damai sejahtera buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri dan kita menyanyi dari pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Untuk menghentar kita masuk dalam pelayanan firman, kita mengangkat pujian Tangan Tuhan Menyelamatkan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur dan penyerahan diri yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, menandai betapa besar kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersaksi, bersekutu dan melayani melalui pelayanan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan masih dengan virtual. Ya Allah Bapa di dalam sorga, itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk menyembah Engkau. Kebenaran firman-Mu tersedia dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, agar supaya firman-Mu ini membawa kami kepada hikmat untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang saat ini tersedia buat kita semua, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berbunyi demikian, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kelima keluarga penghimpun dan seluruh jemaat Tuhan, dari bacaan kita saya mengambil ayat yang ke-19 untuk kita renungkan bersama-sama. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara, mengantar kita masuk dalam renungan ini, ada satu pertanyaan yang saya mau katakan. Apakah itu yang dimaksud dengan sukses? Pertanyaan ini, saudara-saudara, sering diajukan untuk kita jawab. Pertanyaan ini terlihat mudah, tetapi paling sulit untuk merumuskan jawabannya. Karena begitu sulitnya untuk dijawab, maka banyak orang yang asal saja untuk menjawabnya. Jawaban yang paling klasik dan sering kita dengar, yaitu bahwa sukses itu adalah orang kaya. Sukses itu adalah punya banyak usaha. Sukses itu punya bisnis tersendiri. Sukses itu adalah punya jabatan yang tinggi.
Sukses itu adalah punya harta benda yang banyak dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, memang tiap orang punya hak untuk menafsirkan arti sukses itu menurut pandangannya sendiri. Namun jika sukses hanya diukur dari uang, diukur dari materi, diukur dari jabatan yang tinggi, sepertinya itu jawaban yang sangat dangkal. Mengapa saudara-saudara? Sebab sukses itu bukan hanya soal uang, soal kedudukan semata-mata. Tetapi sukses adalah bagaimana kita memaknai dan menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Itu adalah sukses. Bukan sekadar menjalani hidup, tetapi tidak menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, sukses adalah bagaimana kita menjalani dan memaknai hidup kita seperti yang Tuhan mau untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mau mendefinisikan sukses dalam pemaknaan yang lebih dalam, maka mungkin ada di antara kita yang pernah membaca tulisan John Maxwell yang berbicara tentang sukses. Penulis sekaligus pendeta, pakar kepemimpinan ini berkata bahwa sukses adalah memahami tujuan hidup seseorang. Sukses adalah memahami tujuan hidup pribadi, bertumbuh untuk mencari atau menggapai potensi yang maksimal, dan menaburkan benih yang memberi manfaat bagi sesama. Ini adalah kata atau arti sukses yang sesungguhnya. Seorang yang kaya tetapi tidak memahami tujuan ilahi dalam hidupnya adalah sia-sia. Kaya tetapi pertumbuhan potensi dirinya mandek dengan percuma. Kaya tetapi tidak menjadi berkat bagi semua orang, itu adalah hal yang tidak berarti. Saudara-saudara, menjadi kaya itu mudah, gampang. Tetapi meraih sukses dalam arti yang sebenarnya, itulah yang sulit untuk digapai oleh setiap manusia. Banyak orang yang sudah sukses ketika ia kaya, padahal sukses punya arti yang lebih dalam dari kekayaan semata-mata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas orang yang dimaksudkan dalam perumpamaan Yesus ini dalam bacaan kita pada hari ini adalah orang kaya. Ia punya harta kekayaan yang berlimpah. Ia punya lumbung yang besar, gandum yang banyak. Bahkan saudara-saudara, simpanan untuk bersenang-senang bertahun-tahun lamanya itu tidak akan habis. Bahasa sekarang, ya kekayaannya itu 7 turunan tidak habis. Memang benar saudara-saudara, dia kaya. Memang benar saudara-saudara, dia memiliki harta yang banyak. Tetapi saudara-saudara, ia tidak sukses. Mengapa?
Sebab ia tidak tahu tujuan ilahi dalam hidupnya. Ia memilih untuk beristirahat dan bersenang-senang, padahal seharusnya ia harus memaksimalkan potensi dalam dirinya. Ia harus memaksimalkan kekayaan dalam dirinya untuk bisa dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ia memilih untuk beristirahat dan bersenang-senang. Ia menikmati semua kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal seharusnya ia bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dikatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dari ayat ini saudara-saudara kita melihat bahwa saudaranya ini yang kaya raya tidak memiliki hati nurani untuk mengasihi saudaranya yang tidak punya apa-apa. Karena itu dia tidak sukses. Dia hanya sebatas kaya, tetapi tidak berpotensi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia menikmati seorang diri. Dia bersenang-senang. Dia menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menikmati kekayaan itu. Dia lupa akan panggilan hidupnya. Dia lupa bahwa hidup itu hanyalah sementara. Harta itu hanyalah hiasan dalam hidup manusia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memahami apa makna panggilan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita bisa memaksimalkan semua berkat Tuhan dalam hidup kita, itulah yang disebut orang sukses. Kita bisa memakai waktu kita untuk Tuhan. Kita bisa memakai harta kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bisa memakai apa yang Tuhan berikan ini untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau dunia sekarang saudara-saudara, kalau kita mau berbagi itu sangat sulit. Sangat sulit. Mengapa saudara-saudara? Iya. Ada yang tulus untuk berbagi dengan melihat kondisi dan kebutuhan orang lain. Tetapi ada juga orang yang memakai kesempatan untuk selalu menerima bagian yang sesungguhnya tidak pantas untuk dia terima. Tuhan sudah memberkati, tetapi tidak pernah disyukuri berkat Tuhan itu. Dipakai untuk berfoya-foya. Sehingga tidak menjadi berkat dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau orang berkata bahwa semua orang mau kaya, pastilah orang berkata siapa manusia yang tidak mau kaya. Kaya itu bisa saja. Kaya itu, pemahaman kaya dalam hidup kita, manusia itu relatif. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bertanya, apakah dia kaya? Mungkin iya, karena ada harta bendanya. Tetapi kalau kita bertanya, apakah dia sukses? Maka jawaban itu tidak akan mungkin kita berkata iya. Sebab jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan? Ataukah kita menikmati berkat Tuhan lalu beristirahat dan bersenang-senang? Ingat saudara-saudara, kata firman Tuhan pada saat ini, bahwa orang yang kaya itu lupa diri,
lupa bahwa hidupnya berasal dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata kepadanya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Iya saudara-saudara, kekayaan tidak menjamin hidup kita untuk bahagia. Kekayaan tidak menjamin kita untuk sukses. Sebab satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita pakai untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan memberi kita berkat yang melimpah dalam hidup kita, pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan memberi kita kekuatan dan kesehatan, pakailah untuk melayani dimanapun kita berada. Itulah sukses yang sesungguhnya ketika kita bisa memakai semua berkat Tuhan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka mari secara pribadi kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup, kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat yang lain sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini boleh nyata dalam hidup kita, dan kita dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita mensyukuri berkat Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, dan kita iringi dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersukacita sebab Engkau telah mengizinkan kami menikmati kebenaran firman-Mu.
yang saat ini mengajarkan kami bahwa hidup kami tidak terfokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi hidup kami terfokus untuk melayani Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dan yang telah memberikan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Kami mau berdoa buat keluarga Bapak Fandi. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati keluarga Bapak Fandi dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu. Mereka bersyukur sebab mereka semua dalam keadaan sehat. Dan kami percaya Engkau akan memberkati Bapak dan Ibu dalam rumah tangga, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan setiap tanggung jawab mereka, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka tekuni. Ya Tuhan, beri juga kesabaran kesetiaan bagi ibu rumah tangga, sehingga Ibu Fandi tetap bersukacita menjalani tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ya Tuhan, anak-anak kekasih dalam keluarga Bapak Fandi, Engkau berkati dalam masa-masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya mereka dalam keadaan sehat, dalam pertumbuhan iman yang benar, karena Tuhan Yesus yang menjaga dan Roh Kudus Tuhan menuntun pada jalan kebenaran. Kami percaya mereka juga bersukacita menikmati pendidikan mereka. Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Makassar maupun di Mamasa. Berkati dan lindungi, sayangi orang tua mereka Tuhan, dan percukupkan kebutuhan mereka, sehingga orang tua terkasih dari keluarga Bapak Fandi senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Kaelangan dan keluarga Bapak Nikoleus. Tuhan, Engkau berkati kedua keluarga kekasih kami ini Tuhan, supaya dalam menjalani hidup mereka pribadi lepas pribadi, tetap penuh dengan sukacita dan penyerahan diri kepadamu. Kami berdoa buat Bapak Kaelangan dalam masa tuanya bersama dengan Ibu terkasih, yang sering mengalami kelemahan tubuh. Ya Allah Bapa di dalam sorga, hanya kepadamulah kami berseru, sebab Engkau mampu menyelidiki setiap umat-umat-Mu dalam kondisi apapun yang mereka alami. Kami mohon Tuhan Kau kuatkan iman Bapak Kaelangan bersama dengan Ibu terkasih dalam menjalani masa tua mereka. Dan tetap berharap bahwa Tuhan Yesus akan menjamah penyakit dan akan memberikan kesembuhan bagi Bapak Kaelangan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa dan bilur-Mu, Bapak Kaelangan akan sembuh. Kami berdoa buat anak-anak mereka dalam keluarga masing-masing. Tuhan Engkau berkati keluarga dari anak-anak Bapak Kaelangan, keluarga Marten, keluarga Damaris, keluarga Joni, keluarga Yusuf, keluarga Nikoleus, dan Dina di Batam. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi, sayangi, dan berkati mereka dalam perantauan, dalam usaha mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu nyata untuk menjaga dan melindungi anak-anak, cucu-cucu Bapak Kaelangan dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi Bapak Kaelangan yang pada tanggal 17 Agustus 2020 genap berusia 80 tahun. Tuhan, bukti kebesaran dan kasih-Mu terjadi bagi Bapak Kaelangan di saat Tuhan mengizinkan beliau untuk menikmati usia 80 tahun di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan, Bapak Kaelangan secara pribadi maupun dalam keluarga mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa tetap Engkau memberkati Bapak dan Ibu Nikoleus dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya, agar supaya apa yang dikerjakannya, apa yang direncanakannya, semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Katito. Mereka bersyukur sebab mereka semua dalam keadaan sehat. Kami berharap Tuhan melanjutkan pemeliharaan bagi semua anggota keluarga Bapak Pendeta Katito, sehingga mereka penuh sukacita menjalani hari-hari mereka di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat tugas Bapak dan Ibu dalam keluarga. Engkau berkati Tuhan agar tugas dan panggilan mereka untuk mengabdikan hidup kepada bangsa dan negara dan secara khusus kepada Tuhan, semua itu dapat dilakukannya dengan baik karena Roh Kudus Tuhan menuntunnya. Bahkan usaha Bapa dan Ibu, Engkau berkati Tuhan, supaya semuanya itu boleh mendatangkan berkat dalam hidup keluarga mereka. Anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati dalam masa pendidikan yang sudah menyelesaikan studi mereka, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, secara khusus Angel yang saat ini Tuhan mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Tuhan Engkau berkati. Kami percaya kalau Tuhan yang buka jalan bagi anak-anak Tuhan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Karena itu Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak keluarga Bapak Pendeta Katito ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka semua ada dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Kolaka, bahkan seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan berkati supaya hidup mereka juga tercukupkan seperti yang Tuhan nyatakan dalam keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Katito. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Benyamin Bari. Engkau berkati Tuhan, supaya keluarga terkasih dengan penuh sukacita tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi keluarga mereka sehingga mereka tetap utuh. Ibu dan bapak anak-anak senantiasa bersukacita di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Octavianus Kase. Keluarga bersyukur karena semua ada dalam pemeliharaan Tuhan sehingga mereka sehat sampai saat ini. Pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga Engkau berkati Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan untuk
cita-cita dan harapan mereka semuanya boleh terwujud dalam keluarga mereka. Tetap Engkau pegang kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, dan hadirkan damai sejahtera-Mu, sehingga dalam keluarga Bapa dan Ibu hidup dengan cinta kasih Tuhan, dan boleh bertanggung jawab menuntun anak-anak Tuhan pada jalan kebenaran. Kami berdoa buat anak-anak kekasih-Mu dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan tolong berkati supaya anak-anak dari keluarga Bapak Octavianus Kasih semuanya tetap sehat, bertumbuh secara normal dalam fisik yang sehat dan dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang tua mereka dalam masa tuanya yang ada di Kupang. Sayangi dan lindungi mereka Tuhan, supaya hidup mereka juga tercukupkan. Sekalipun mereka berjauhan, tetapi mereka tetap satu di dalam doa dan iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon juga kiranya Engkau tilik tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini, agar supaya hidup mereka juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu rumah tangga, anak-anak, semuanya dipelihara dengan sempurna, sehingga hidup mereka juga penuh syukur dan sukacita karena berkat Tuhan menyertai hidup mereka. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, berkenan Engkau memberkati pelayanan mereka, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh diberikan oleh jemaat-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Dan dengan penuh sukacita melalui ibadah ini kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali-kali, sehingga berkat Tuhan ini dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Dan berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami, ajar kami Tuhan untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami dan sempurnakan permohonan kami ini. Semua ini kami hanya minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya persilahkan jemaat berdiri dan kita mengangkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk semua keluarga yang sudah menjadi penghimpun dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan selesainya ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini, mewakili semua keluarga penghimpun dan semua jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta. Kasih Tuhan Yesus akan selalu memberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan setiap saat. Terima kasih yang sama kepada semua keluarga penghimpun dan semua jemaat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan kita masing-masing. Sekian dan selamat malam.